Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat madrasah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang titik berat benda. Berikut ini adalah tayangan dari contoh titik berat. Bagaimana? Bagus bukan? Titik berat merupakan titik di mana benda akan berada dalam keseimbangan. Titik berat adalah titik pusat atau titik tangkap gaya berat dari suatu benda atau sistem benda. Nah, bagaimana untuk menentukan titik berat? Titik berat garis, titik berat luasan, titik berat volume. Anak-anak, bagaimana untuk menentukan titik berat? Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa bangun yang bentuknya teratur. Cara untuk menentukan titik berat, misalkan yang pertama adalah untuk batang. Maka pada batang ini titik beratnya ada di pertengahan panjang batang ini. Apabila di situ rapat masanya serba sama pada seluruh batang ini. Kemudian ketika berbentuk segi empat, maka terletak pada perpotongan diagonal, misalkan seperti ini. Nah, di sini titik beratnya adalah di perpotongan diagonal. Untuk lingkaran bola ada di tengah, kemudian untuk segitiga itu adalah perpotongan dari garis bagi segitiga. Nah, titik beratnya ada di tengah-tengah sini. Kemudian untuk cincin ada di tengah. Kemudian untuk tabung adalah setengah dari tingginya. Di sini adalah di tengah-tengah, setengah dari tinggi silinder itu. Kemudian untuk kerucut adalah jaraknya 1/4 dari tinggi diukur dari dasar. Nah, di sini adalah titik berat dari limas atau kerucut pejal. Selanjutnya untuk bagaimana untuk menentukan titik berat pada benda homogen berbentuk garis. Nah, di sini untuk benda homogen berbentuk garis, titik beratnya di situ Y0 atau titik berat garis lurus ada di pertengahan garis, sehingga di sini jika panjang garis adalah AB, maka titik beratnya ada di setengah dari AB, yaitu di sini. Kemudian untuk busur lingkaran, maka titik beratnya ada di titik Z ini. Ini adalah titik beratnya. Di situ dihitung dari pusat dari lingkaran. Ini adalah titik beratnya, jaraknya dari sini, yaitu Y0 sama dengan tali busur AB dibagi dengan busur AB, panjang busur AB. Sedangkan untuk busur setengah lingkaran, titik beratnya adalah Y0 sama dengan 2R per Pi. Dihitung dari pusat sama dengan tadi. Ini adalah pada busur setengah lingkaran. Selanjutnya, untuk rumus titik berat pada dimensi 1 atau berbentuk garis tadi, X0 sama dengan L1 dikalikan X1 ditambah L2 kali X2 ditambah
titik-titik, maksudnya kalau di situ ada panjang garis lebih dari 2, maka bisa ditulis L3 kali X3 dan seterusnya sampai Ln kali Xn. Kemudian dibagi dengan L1 plus L2 plus L3 dan seterusnya. Kemudian untuk titik berat pada sumbu Y, maka Y0 sama dengan L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai Ln dikalikan Yn dibagi dengan L1 plus L2 plus L3 dan seterusnya. Kemudian untuk L1 adalah panjang garis yang pertama, L2 panjang garis kedua, Ln adalah panjang garis ke N. Selanjutnya untuk titik berat bidang homogen berbentuk luasan. Perhatikan di sini untuk segitiga, maka titik beratnya atau Y0-nya adalah sepertiga dari tinggi. Sepertiga dari tinggi, yaitu dihitung dari dasar ini ke sini. Ini adalah titik beratnya. Jadi Y0 ini adalah sepertiga T. Kemudian untuk jajaran genjang, di situ Y0-nya adalah setengah T, setengah dari tinggi jajaran genjang ini. Kemudian untuk yang ketiga, ini titik beratnya pada yang berbentuk luasan, yaitu untuk tali busur, untuk Z-nya besarnya adalah 2/3R dikalikan tali busur AB per busur AB. Sedangkan untuk luasan berbentuk setengah lingkaran, maka Y0-nya sama dengan 4R per 3Pi. Kemudian rumus titik berat benda homogen untuk 2 dimensi, yaitu X0 sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 ditambah, misalkan di situ ada A3, maka di situ A3 dikalikan X3 dan seterusnya sampai AN kali Xn per A1 plus A2 plus titik-titik plus AN, di mana A adalah luas daerah A1 luas daerah ke-1, A2 luas daerah kedua, AN adalah luas daerah ke N. Sedangkan X1, X2, dan X3 dan Xn menyatakan titik tengah absis bidang ke-1, 2, maupun ke-3. Kemudian untuk Y0 sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 ditambah titik-titik sampai dengan AN kali YN per A1 plus A2 plus titik-titik plus AN, di mana Y1 adalah titik tengah ordinat bidang ke-1, Y2 adalah titik tengah ordinat bidang kedua, dan YN titik tengah ordinat bidang ke N, ya, di sini bidang ke N. Kalau misalkan di situ ada 3, ya berarti bidang ke-3. Nah, bagaimana untuk titik berat benda luasan berbentuk selimut? Bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Di situ ada bidang kulit prisma, kemudian kulit silinder, bidang kulit limas, bidang kulit kerucut, dan bidang kulit setengah bola. Pada gambar tersebut sudah dicantumkan rumus-rumus untuk menentukan titik berat. Nah, di sini adalah Y0 pada bidang kulit prisma, yaitu setengah dari panjangnya. Kemudian di situ untuk kulit silinder setengah kali tingginya. Kemudian di sini bidang kulit limas. Kemudian di sini adalah bidang kulit kerucut dan bidang kulit setengah bola. Kemudian selanjutnya yaitu titik berat benda pejal homogen berdimensi 3. Di sini juga sudah ada gambarnya, nanti anak-anak bisa memperhatikan slide berikut ini dan juga bisa mempelajari yang ada di buku paketnya atau di buku saku Vindo itu. Kemudian
Bagaimana untuk rumus titik berat yang berbentuk volume? Titik berat berbentuk volume dirumuskan dengan X0 sama dengan V1 kali X1 ditambah V2 kali X2 ditambah V3 kali X3 dan seterusnya. Kalau misalkan di situ lebih dari 3 volumenya, terus dibagi dengan V1 plus V2 plus V3, di mana V adalah volume, kemudian X adalah pertengahan dari atau titik berat pada benda yang berbentuk volume. Y0 sama dengan sigma V kali Y dibagi dengan sigma V, sama dengan V1 kali Y1 ditambah V2 kali Y2 ditambah V3 kali Y3 ditambah titik-titik dan seterusnya ya. Kemudian dibagi dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, di mana V adalah volume dan Y adalah titik tengah dari titik berat volume diukur dari sumbu Y. Selanjutnya kita bahas untuk contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, di mana letak titik berat dari bangun berikut. Nah, di sini adalah contoh soal untuk menentukan titik berat dari bangun yang berbentuk garis atau benda yang berbentuk garis. Langkah pertama adalah menentukan dari titik berat masing-masing garis dulu. Untuk gambar yang ada di sebelah kanan ini sama dengan gambar yang di sebelah kiri. Tapi di sini yang di sebelah kanan ini sudah ditunjukkan letak titik koordinat dari masing-masing garis. Untuk garis yang pertama di sini, garis yang pertama ini dari sini ke sini, ini adalah panjangnya 4. Nah, sama dengan pada di sebelah kiri ini ya, ini panjangnya 4. Kemudian untuk garis yang kedua, kita tentukan dari sini ke sini. Nah, ini adalah garis yang kedua. Maka panjangnya adalah 2 ditambah dengan 4, sehingga menjadi panjang garis yang kedua adalah 6. Selanjutnya untuk garis yang ketiga, ini adalah garis yang ketiga. Garis yang ketiga ini panjangnya adalah seperti pada gambar yang di kiri itu, panjangnya adalah 6. Sedangkan untuk garis yang keempat, ini adalah garis yang keempat, panjangnya adalah 4. Nah, berarti kita bisa menentukan L1, L2, L3 maupun L4. Jadi untuk L1 sama dengan 4, L2 sama dengan 6, L3 sama dengan 6, dan L4 sama dengan 4. Selanjutnya kita tentukan titik berat pada masing-masing garis. Nah, sebelum itu maka digambar dulu untuk sumbu koordinatnya. Perhatikan gambar di sebelah kiri dari titik yang di sebelah kiri, maka didapatkan nilai 2 ditambah 4 yaitu sama dengan 6. Nah, jadi di sini didapatkan dari ini 2 sampai ke sini, 2 ditambah 4 berarti sama dengan 6. Ditambah dengan ini dari sini ke sini nilainya adalah 2, sehingga 6 ditambah 2 didapatkan nilai untuk X maksimalnya adalah 8. Kemudian untuk Y-nya dari titik ini ke sini adalah 6. Kemudian kita lihat untuk garis yang sebelah sini nilainya 4, karena di sini 6 ini separuhnya adalah 3 dan 3, maka nilai di sini juga 3, sehingga di sini selisihnya adalah 1. Sehingga total untuk sumbu Y-nya adalah dari titik
ini sampai dengan titik ini nilainya adalah 7. Nah ini. Kemudian untuk menentukan titik berat pada masing-masing garis, maka perhatikan untuk garis yang pertama ini, garis yang pertama, maka didapatkan titik beratnya pada titik yang di tengah-tengah ini adalah nilai dari Z1. Kemudian untuk garis yang kedua ini didapatkan nilai dari titik berat Z2 ada pada pertengahan garis. Kemudian untuk garis yang ketiga di sini, maka di tengah-tengahnya di sini adalah Z3, titik berat Z3. Kemudian pada garis yang keempat ini, titik beratnya ada di Z4. Selanjutnya dari sini kita bisa menentukan nilai X1, X2, X3, dan X4. X1 adalah kita tarik dari Z1 ke sumbu X. Maka didapatkan nilai X1 sama dengan 2. Kemudian untuk X2 dari Z2 kita tarik ke sumbu X, didapatkan X2-nya adalah 3. Kemudian untuk X3-nya dari Z3 kita tarik ke sumbu X sehingga didapatkan X3-nya 6. Dan untuk X4-nya juga sama, dari Z4 kita tarik ke sumbu X maka nilainya juga 6 sama dengan X3. Sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan 2, X2 3, X3 6, dan X4 6. Kemudian kita tentukan untuk nilai Y1. Dengan cara yang sama, maka Z1 kita tarik ke arah sumbu Y, sehingga didapatkan Y1-nya 5. Kemudian untuk Y2 ditarik dari garis titik Z2 ke sumbu Y, yaitu Y2-nya adalah 3. Kemudian untuk Y3-nya dari Z3 kita tarik ke sumbu Y juga sama. Kemudian Y3-nya didapatkan 3. Dan untuk Y4-nya kita tarik dari titik Z4 ke sumbu Y. Sehingga didapatkan Y4-nya adalah 6. Dengan demikian, nilai dari Y1, Y2, Y3, dan Y4 berturut-turut adalah 5, 3, 3, dan 6. Nah, untuk nilai-nilai L, X maupun Y, kita masukkan ke dalam persamaan untuk titik berat yang berbentuk garis, yaitu di sini untuk X0 sama dengan X1 L1 tambah X2 L2 tambah X3 L3 tambah X4 L4 dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Dengan memasukkan nilai-nilai X dan L tadi, maka didapatkan X0 sama dengan 4,3. Kemudian dengan cara yang sama untuk menentukan Y0 sama dengan Y1 L1 ditambah Y2 L2 ditambah Y3 L3 ditambah Y4 L4 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Dengan memasukkan angka Y dan L tadi, maka didapatkan nilai Y0 sama dengan 4, yaitu dari 80 dibagi 20. Dengan demikian, untuk sumbu koordinat atau titik Z berada pada 4,3 pada arah sumbu X atau di titik sumbu X, dan untuk Y-nya adalah 4. Selanjutnya, untuk tugas yang pertama, kalian kerjakan soal berikut. Tentukan koordinat titik berat bangun berbentuk garis berikut. Nah, ini soalnya. Tolong kalian kerjakan caranya, langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada contoh soal. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat titik berat pada potongan karton berikut. Nah, untuk yang contoh soal kedua ini adalah menentukan titik berat pada benda yang berbentuk luasan. Di sini seperti dengan tadi, kita tentukan dulu letak titik berat pada bidang pertama dan pada bidang kedua, karena di sini terdapat dua bidang. Ini bisa saya gambarkan pada gambar berikut. Jadi untuk
nilai Y1, kemudian X1, dan A1 itu kita cari terlebih dahulu. Nah, untuk yang bidang pertama kita batasi, yaitu di sini saya potong menjadi 2 bagian ya. Sehingga di sini, nah ini saya anggap sebagai bidang yang pertama. Kemudian yang ini adalah bidang yang kedua. Nah, dengan demikian di sini gambar untuk yang pertama. Lebih jelasnya kita perhatikan pada gambar yang kedua ini, yang sebelah kanan. Nah, pada bidang yang pertama kita tentukan titik beratnya dulu. Jadi di sini untuk luasan bidang pertama didapatkan perpotongannya ada di sini pada perpotongan diagonal, sehingga di sini adalah merupakan nilai dari Z1 atau titik berat pada bidang ke-1. Kemudian untuk bidang yang kedua, perpotongan dari diagonalnya, maka titik di sini adalah titik berat Z2. Selanjutnya, untuk bidang pertama berarti untuk nilai X1-nya adalah pertengahan ini. Ini X1-nya. Ini adalah X1-nya 2, ini Y1 ya. Y1-nya adalah 2,5, sedangkan X1-nya adalah ini pertengahan ini. Kita tarik garis ke bawah. Maaf ini agak menceng. Nah, ke bawah ini di sini adalah nilai dari X1. Jadi di sini adalah nilai X1, kemudian yang di sini adalah nilai dari Y1. Sedangkan untuk bidang yang kedua, kita tarik ke bawah ini adalah nilai dari 3, ini adalah nilai dari X2. Kemudian kalau ini kita tarik ke arah sumbu Y, maka di sini adalah nilai dari Y2. Nah, kemudian jangan lupa untuk menentukan, karena di sini bidangnya adalah berbentuk luasan, maka kita cari untuk bidang yang pertama adalah panjang dikalikan dengan lebar. Berarti di situ untuk A1-nya adalah 5 dikalikan dengan 1, yaitu 5 satuan. Kemudian untuk bidang yang kedua berarti panjangnya adalah dari sini ke sini ya, panjangnya dari sini ke sini. Nah, ini berarti panjangnya adalah dari 1 ke 5 berarti 4. Kemudian lebarnya di sini adalah, nah dari sini ke sini lebarnya adalah 1. Berarti untuk luasan yang kedua adalah 4 dikalikan 1, yaitu nilainya 4. Lebih lengkapnya ini, jadi untuk bidang yang ke-1 yaitu luasan yang ke-1, maaf ini untuk luasan yang ke-1 atau persegi panjang yang pertama, X1-nya sama dengan tadi 0,5, Y1-nya 2,5, A1-nya adalah 1 dikali 5. Kemudian untuk persegi panjang yang kedua atau luasan bidang yang kedua, X2-nya adalah 3, Y2-nya adalah 0,5, A2-nya adalah 4. Sehingga setelah didapatkan nilai X1, Y1, A1 maupun X2, Y2, A2, kita masukkan ke dalam persamaan untuk menentukan titik berat yang berbentuk bidang atau luasan. Nah, di sini kita masukkan nilai X0, yaitu X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi A1 tambah A2, sehingga didapatkan nilai X0-nya sama dengan 1,6. Sedangkan untuk Y0-nya yaitu Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi A1 ditambah A2, dengan mensubstitusikan nilai Y dan A tadi, maka didapatkan Y0 sama dengan 1,6, sehingga titik beratnya berada pada sumbu X 1,6 dan untuk Y0-nya adalah juga 1,6, sehingga nilai Z adalah sebagai berikut. Nah,
Dari sini kita bisa tahu bahwa nilai dari X0 adalah 1,6 dan untuk Y0-nya adalah 1,6. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua, tolong anak-anak untuk mengerjakan soal ini ya. Tentukan koordinat titik berat kedua bangun berikut. Di sini ada 2 soal. Yang pertama adalah ada 3 yang berbentuk persegi panjang dalam bentuk luasan. Kemudian soal yang kedua adalah gabungan dari persegi panjang dan segitiga. Nah, sekian untuk materi titik berat ini. Selamat mengerjakan soal-soalnya. Semoga kalian semua paham dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan pada slide-slide yang ada. Nah, selamat mengerjakan tugas anak-anak, selamat belajar, semoga semuanya sehat. Sampai ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.